Siapa sih dua orang alay ini? Ini di mana sih? Kepalaku sakit banget. Kalian, Wei Jie, bukankah kau bilang aku akan melepas seragam kerja untukmu? Lalu kau akan menikah denganku, menikah denganmu. Kalau bukan karena kau adalah istri kepala pabrik. Kau pikir Brother Wei Jie akan memandangmu lebih dari sekadar itu. Kau memang cuma pelacur murahan. Setiap detik bersamamu, aku merasa sangat jijik. Xiao Xia adalah yang paling saya suka. Sister Ren, saya meninggalkan suami dan anak demi kamu. Bagaimana kamu bisa memperlakukan saya seperti ini? Saya akan melawanmu. Wajah muda sudah sampai sekarang. Jadi jangan bermain dengan tangisan dan teriakan. Serta cara gantung diri ini lagi. Sekarang cap resmi sudah ada di tangan kita. Sekarang kamu bahkan bisa mati. Hui Ji tidak akan melirikmu sedikit pun. Tong Yan. Hui Ji ya. Ini bukan plot dari novel yang baru saja dibaca. Apakah aku terjebak dalam buku? Kamu ini hanya barang bekas. Masih berharap aku menikahimu. Jauh-jauh saja. Aku sarankan kamu sekarang menjauh dari Wei Jie. Kalau tidak, aku akan memukulmu setiap kali aku melihatmu. Dua orang brengsek ini membuat kita kesal saat baca novel. Karena aku sudah masuk ke dalam buku, maka kamu harus melampiaskan kemarahan untukku sebagai penonton. Barusan kamu bilang mau memukul siapa? Aku bilang kamu. Kamu yang sudah bersuami masih menggoda pasangan orang lain. Sungguh tidak tahu malu. HMPH. Sungguh tebal muka. Sampai-sampai tanganku sakit karena dipukul. Saya ditipu. Hahaha. 贱女人还把我的女人跪下来，向下道歉。你要是跪下来给我磕3个响头，我倒是可以考虑放你们走。你找死！ Hahaha. Bagaimana orang ini bisa jadi sehebat ini? Sungguh cucu yang baik. Ibuku adalah sabuk hitam taekwondo. Kamu hanya sekelas pesta kecil seperti ini. Tambah 2 lagi juga bukan masalah. Kak Jie, kamu baik-baik saja? Tong Yan, apa kamu gila? Kamu benar-benar berani tanya Kak Jie? Kalau mau pukul, ya pukul saja. Gimana nih? Kamu masih mau ngomel? Bahkan kamu juga ikut dipukul. Dasar bajingan, meskipun kamu berlutut dan minta maaf padaku hari ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Apa kamu ada masalah dengan otakmu? Kalian berdua benar-benar pasangan pelacur dan anjing yang abadi. Sudahlah, jangan banyak omong. Cepat berikan gaun pengantin itu padaku. Hong Yan, selama kamu nurut dan dengarkan aku akan memberimu 1 kesempatan lagi. Jige. Berikan aku 1 kesempatan. Apa kamu pantas? Seperti sampah sepertimu. Seharusnya kamu tinggal di tempat sampah. Melihatmu saja sudah membuatku muak. Kamu. 11 Yuan, yang aku suka adalah Xiao Xia. Aku mohon padamu, jangan terus-menerus menggangguku. Oke, menurut cerita, pada saat ini, Gao Hongfei seharusnya muncul. Orang bajingan ini sungguh ingin menipu aku. Cepat berikan aku busnya. Kalau tidak, aku akan lapor ke bagian keamanan. Katak sialan sepertimu. Bahkan tidak ada 1 helai rambut pun dari suamiku yang bisa kamu samakan. Aku bisa menyukai kamu. Gao Pengfei mendengar aku berkata seperti ini. Tolong sedikit mengerti. Ini adalah citraku di hati Gao Pengfei. Kalian sedang melakukan apa? Dia memang Gao Pengfei, sangat tampan sekali. Hati-hati. Bagaimana? Apakah terluka? Berhenti. Siapa yang menyuruh kalian berdua pergi? Kalian masih mau apa? Sudah malam begini. Kalian sedang melakukan apa? Ketua, Anda datang tepat pada waktunya. Anak ini terus mengganggu saya. Saya sudah menolak dia dengan tegas. Saya bilang padanya saya suka Xiao Xia. Dia mengandalkan statusnya sebagai istri manajer. Dia ingin menguasai kita berdua. Lihat wajah saya. Bahkan di tubuh kami penuh bekas pukulan istri Anda. Anda harus membela kami. Sebenarnya apa yang terjadi? Suamiku tinggi, 1,8 meter. Perutnya berotot 8 kotak. Aku bisa suka sama kamu, kodok jelek ini. Siapa yang percaya? Cukup. Jangan ribut lagi. Malam-malam kamu tidak di rumah menjaga anak. Lari ke sini buat apa? Aku lihat dia mencuri cap resmi. Makanya aku mengejarnya ke sini. Kamu dari mana tahu dia mencuri cap resmi? Aku tidak mencuri cap resmi. Kamu bilang kamu seorang istri orang. Sebagai istri kepala pabrik. Sepanjang hari menguntit dan mengawasi saya. Apakah kamu seorang yang menyimpang? Kamu tidak percaya padaku. Sudah menikah bertahun-tahun. Lihatlah apa yang kamu lakukan. Bagaimana aku bisa percaya padamu?
Manfaatkan saat mereka bertengkar. Cepat kabur. Berhenti. Siapa yang mengizinkan kalian berdua pergi? Bukankah kamu mau bukti? Cap resmi ada di saku bajunya. Kamu ambil dan lihat saja pasti tahu. Menggeledah sembarangan itu melanggar hukum. Kamu bilang geledah? Ya sudah geledah. Maling malah sok benar. Aku lihat kamu mulai nakal lagi. Hahaha, memukul orangnya. Istri kapten memukul orang. Jelek sekali kalian ini. Cepat turunkan Jack. Serahkan cap resmi itu padaku sekarang juga. Baik, aku. Kepala pabrik, aku benar-benar tidak mencuri cap resmi. Itu diberikan oleh Tongyan untuk menggoda saya secara sukarela. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja wanita jalang itu yang tidak setia. Sudahlah. Terlalu malam, jangan tidur. Baiklah, semua menurut suami. Ayo pulang, Xiao Bao sendirian di rumah. Kamu hebat sekali. Kenapa aku nggak tahu sebelumnya ya? Itu aku latihan sendiri waktu di rumah. Sendirian pas lagi bosan. Haha. Cepat pulang saja. Bukannya Xiao Bao sendirian di rumah. Ayo cepat pergi. Dia mau ngapain lagi nih? Ini. Apakah Perang Dunia Ketiga benar-benar pecah di dunia asli? Apakah masih ada tempat untuk bertahan di sini? Kalau kamu tidak mau membereskan rumah, bilang saja padaku. Aku yang akan membereskannya. Pemilik kebun ini memang benar-benar malas ya. Menjalani hidup seperti ini. Tidak heran akhirnya meninggal dengan tragis. Aku janji nanti aku akan rajin membereskan rumah. Haha. Sang Pengfei, aku mau cerai denganmu. Yanyan, kamu ribut apa lagi? Rumah, pabrik, tabungan, semuanya aku mau. Setelah tanda tangan, kita akan bersama-sama ke kantor administrasi bisnis. Mama, jangan pergi. Xiao Bao akan kembali. Menangis, menangis, menangis. Kenapa menangis terus? Menyebalkan sekali. Setiap hari cuma menangis. Xiao Bao, aku akan memukulmu, Xiao Bao. Wuyan, kamu sekarang semakin berlebihan. Sampai berani memukul di depan saya. Anak-anak, apakah kamu sudah tidak berperan sebagai ibu lagi? Kalau begitu, simpan saja sendiri yang kamu sayangi ini. Entah dari mana kamu menemukan anak liar. Pemilik taman ini benar-benar binatang. Menyiksa anak angkat sendiri, benar-benar pantas mati. Pabrik pakaian ini adalah hasil kerja kerasku. Juga merupakan dasar hidup semua pekerja. Aku tidak akan memberimu. Tapi setelah cerai, aku bisa membagikan persentase dari keuntungan pabrik padamu. Aku bisa memberimu apa saja. Aku hanya ingin Xiao Peng. Kalau kamu ingin memikirkannya baik-baik, semoga kamu segera memutuskan. Aku berubah pikiran. Aku tidak akan bercerai. Tongyan, kamu lagi ribut apa lagi? Kamu bilang mau cerai, sekarang kau tidak jadi. Atau kamu cuma pakai cerai-ceraian saja? Seru amat ya. Suamiku, dulu semua salahku. Punya pria tampan tapi tidak menghargai. Kenapa malah suka ayam kampung? Aku janji aku nanti tidak akan jadi istri yang cerewet. Aku juga tidak akan menyakiti Xiao Bao. Aku akan berusaha jadi istri dan ibu yang baik. Sayang, bagaimana? Ayah, tolonglah. Jangan usir mama. Ya, Xiao Bao akan mendengarkan. Anak bodoh ini. Pemilik kebun memperlakukannya dengan kejam. Masih membela pemilik kebun. Aku tidak peduli apakah kamu tulus atau tidak. Kali ini demi anak itu. Aku akan memaafkanmu sekali lagi. Ingatlah. Ini adalah yang terakhir. UMM. Saya jamin ini benar-benar yang terakhir. Jika ada lain kali, saya akan mati dengan buruk. Istirahatlah lebih awal. Jangan terus-menerus membicarakan kematian. Bagus sekali. Bisa tidur bersama suami yang tampan sekarang. Sayang, bolehkah aku tidur bersama kalian? Bukankah kamu bilang mau tidur terpisah? Ayah, aku tidak mau tidur dengan mama. Mama akan mencubitku. Anak kecil yang imut sekali. Terlalu menggemaskan? Ya, sayang. Aku janji tidak akan pernah lagi menyakiti Xiao Bao. Maaf ya, sayang. Sebelumnya semua salah mama. Mama minta maaf padamu. Kalau begitu, aku tidur di mana? Masih bengong buat apa? Ayo tidur. Aku tidak mau tidur. Hei, kamu ngapain? Aku pikir kamu tadi kena pukul buat aku. Aku mau lihat lukamu. Lagi pula lukamu di punggung. Pasti susah kalau kamu mau mengobatinya sendiri. Kalau begitu, aku bantu ya.
Bertanggung jawab. Melindungi istri dengan penuh tanggung jawab. Mencintai anak harus punya paras yang menarik. Badan juga harus bagus. Dan juga sangat kaya. Ini benar-benar pria sempurna. Tolong bantu aku minum obat. Badan ini. Paras ini. Oh, kaya raya nih. Ah, seru banget. Ini aku bisa nonton tanpa bayar ya. Tongyan, kenapa kamu mimisan? Aduh. Sayang, kepalaku pusing banget. Cepat pegang aku. Kalau tidak, aku akan pingsan. Oh, tidak apa-apa, sayang. Istirahatlah lebih awal. Aku hanya ingin memeluknya. Bagaimana bisa aku mencium setelah hanya menyentuh? Sungguh, ini terlalu memalukan. Kecil, kenapa kamu tidak makan? Mama, Xiao Bao sudah kenyang. Cepat beri aku makan. Nanti kalau lapar, Gao Hui Hui akan bilang aku menyiksamu lagi. Kamu bahkan pura-pura sama aku. Kamu, Gao Buffet. Entah dari mana dapat anak liar. Kalau bukan karena kami kasihan padamu. Mau makan tapi nggak ada yang bisa dimakan. Cepat habiskan hari ini, kalau nggak aku pukul kamu. Cepat, cepat makan sekarang. Mama, aku pasti akan menghabiskannya semua. Makan pelan-pelan. Nanti tersedak. Nenek Xiao Bao mengirimkan telur untukmu. Xiao Bao. Lepaskan. Xiao Bao. Apa yang kamu lakukan pada ini? Xiao Bao tersedak. Kita harus segera mengeluarkan benda yang tersangkut di tenggorokan. Aku rasa kamu sengaja ingin menyakiti Xiao Bao. Bertahun-tahun kamu sendiri bahkan tidak bisa makan satu piring nasi. Kami juga tidak keberatan. Bahkan membiarkanmu dan Peng Fei mengadopsi Xiao Bao. Tapi kamu malah menyiksa Xiao Bao di mana-mana. Kamu sedang apa? Lepaskan Xiao Bao. Lepaskan. Lepaskan. Ada apa? Ibu, ini kenapa? Lihatlah bagaimana aku memperlakukan Xiao Bao di sini. Kalau aku tidak ada, entah bagaimana dia akan menyiksa Xiao Bao. Jangan mendekat. Kalau tidak mau dia mati, jangan sentuh aku. Peng Fei, kamu adalah ayah anak ini. Kamu hanya dia melihat istrimu menyiksa anak seperti ini. Xiao Bao, kamu baik-baik saja. Terima kasih, Mama. Pelayan. Kamu sudah sadar. Kenapa aku bisa pingsan? Tubuhku biasanya selalu sehat. Selamat ya, bayinya hampir 2 bulan. Sangat sehat. Apa? Aku hamil. Ini anak siapa? Hongyan tidak menyangka kita sudah berpisah selama lebih dari setengah tahun. Tapi kamu malah hamil. Sungguh tidak kusangka kamu ternyata orang seperti ini. Lebih dari setengah tahun. Anak ini jangan-jangan anak dari pria brengsek yang belum menikah. Lebih dari setengah tahun. Ya ampun, jangan-jangan anak ini memang dari pria brengsek yang belum menikah. Ya Tuhan, apakah kamu sedang mempermainkanku? Bagaimanapun juga, kita pasti akan bercerai. Kita akan bercerai besok, jangan lari. Sebenarnya pernikahan ini sudah seharusnya berakhir. Kamu benar. Tongyan, jangan salahkan kami karena tidak berperasaan. Selama bertahun-tahun, bagaimana kamu memperlakukan Xiao Bao? Bagaimana kamu memperlakukan anak kami? Kamu sendiri tahu jelas. Hamil. Ayah, Yan, kamu hamil. Sungguh kabar yang sangat baik. Syukurlah. Akhirnya keluarga kita punya keturunan. Bukan karena mama tidak mengizinkan dia hamil. Saat ayahmu masih hidup, harapan terbesarnya adalah meninggalkan keturunan untuk keluarga Gao. Sayangnya, sebelum dia meninggal, dia tidak sempat melihatnya. Sekarang Yan akhirnya hamil. Mama pun mati pun masih punya muka untuk bertemu dengannya. Mama bukan begitu. Kamu dengarkan kata mama. Kalian harus menjalani hidup dengan baik ya.
Saat harus diperiksa, aku mengisi nama Tongyan. Sekarang lihat bagaimana kalian menjelaskannya. Tongyan membawaku ke kantor. Baiklah. Awalnya aku berencana tinggal 2 hari lalu pulang. Sekarang Yan hamil. Ini adalah anak pertama kalian. Jangan sekali-kali lengah. Setidaknya tunggu sampai Yan selesai masa nifas, baru aku kembali. Bu, kamu lagi ngomong apa sih? Xiao Bao adalah anak pertama kita. Lihat, aku sudah salah bicara. Xiao Bao selamanya adalah cucu kesayangan nenek. Xiao Bao nanti akan tidur sama nenek. Kamu jaga Yan baik-baik di malam hari. Jangan sampai lengah. Mengerti? Tongyan, aku mau menerima kamu sekarang sepenuhnya karena ibuku. Kita berdua tahu itu dengan jelas. Anak ini sama sekali bukan suamiku. Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Aku tidak melakukan sesuatu yang mengkhianatimu. Bagus sekali. Akhirnya ada sedikit perubahan pada karakter utama pria. Sekarang sudah beres. Kembali ke keadaan sebelum pembebasan. Sayang, aku tahu kamu tidak senang. Bagaimana kalau aku pergi dan memukul anak itu? Wajah muda. Jangan berpura-pura lagi. Ibu saya sudah lama mengharapkan cucu ini. Karena saya sudah di rumah sakit. Saya berjanji akan menjaga anak ini. Saya tidak akan melepaskanmu. Jangan coba-coba menguji saya. Yan harus makan lebih banyak karena hamil. Lihat ini. Semuanya saya buat sendiri pagi ini. Cepat makan lebih banyak selagi hangat. Coba deh. Kenapa buru-buru banget sih? Aku ada urusan di pabrik. Kalian makan saja ya. Jangan pedulikan aku. Nak. Xiao Bao, nanti habis makannya. Ibu antar kamu ke sekolah. Nggak usah. Aku pergi mengantar Xiao Bao. Kakek. Dengar-dengar kamu hamil. Siapa yang memberitahumu? Aku tidak tahu. Itu tidak penting sama sekali. Yang penting adalah anak ini sama sekali bukan miliknya. Tante, demi anak ini. Kali ini kamu harus bantu aku. Bagaimanapun aku juga ayah dari anak itu. Kamu juga pasti tidak ingin Gao Pengfei tahu. Siapa ayah kandung dari anak itu, kan? Baiklah. Kamu mau aku bantu bagaimana? Tongyan bahkan bermimpi pun tidak terpikirkan. Laporan tes yang sesuai itu sama sekali bukan miliknya. Siapa yang menyangka? Saya sengaja memanfaatkan perawat untuk menukar hasil pemeriksaan saya dengan Tongyan. Bahkan Tuhan pun sekarang membantu saya. Saya sama sekali tidak pernah menyentuh Hongqi. Yan, apakah kamu sudah membawa barangnya? Wei Jie, ini terakhir kalinya aku membantumu. Saya tidak ingin orang lain tahu tentang anak ini. Yan, kamu tenang saja. Tunggu sampai aku dapat tempat dan uang. Hei, kamu masih mengandung anakku. Bagaimana mungkin aku tidak peduli padamu? Untung aku sudah siap sejak lama. Pria busuk. Nikmati dulu kesombonganmu. Gao Pengfei. Sekarang saya adalah pemegang saham terbesar di pabrik pakaian ini. Saya bangkit dari kursi saya. Sialan. Memang ini adalah cap resmi pabrik kami. Bagaimana kamu bisa mendapatkan cap ini? Apa masih perlu ditanyakan? Ini semua berkat istri baikmu. Sayang. Tentang kamu. Cepat keluar dari kantorku. Ada apa dengan kalian? Kenapa tidak masuk bekerja? Kamu tidak tahu. Pabrik pakaian sudah berubah. Sudah berubah? Kamu tidak mendengar. Wei Jie dari bagian keuangan itu segera akan menjadi kepala pabrik baru kita. Aku juga tidak tahu setelah dia menjabat. Apakah kita masih bisa bekerja di sini? Siapa yang tidak khawatir? Ini terlalu tiba-tiba. Tapi itu bagus sekali. Kak Jie benar-benar berhasil. Sebentar lagi aku akan menjadi istri direktur pabrik yang baru. Kalian sedang apa? Lakukan saja apa yang harus dilakukan. Direktur pabrik sudah diganti. Kenapa sok hebat begitu? Direktur pabrik tidak akan diganti. Direktur pabrik pakaian Jiali selamanya adalah Gao Pengfei. Pabrik ini adalah hasil jerih payahnya. Itu juga adalah hasil kerja keras kalian. Aku tahu kalian punya banyak pertanyaan. Hari ini aku datang untuk menangkap pencuri atas nama kalian. Dia menggunakan cap resmi palsu untuk memalsukan dokumen pengalihan. Kamu bilang capku palsu. Apa buktimu? Karena cap asli ada padaku. Tentu saja capmu itu palsu. Sayang, maaf aku datang terlambat. Ada sesuatu yang perlu aku jelaskan nanti. Kau brengsek. Aku akan membunuhmu. Suyan, kau brengsek. Aku akan membunuhmu.
Tangkap dia untukku. Lepaskan aku. Hei, kamu masih melindunginya? Ya. Apa kamu masih ingin jadi bajingan yang lebih parah? Cepat bawa dia pergi. Xiao Pengfei. Tahu tidak siapa yang mengandung anaknya? Hahaha. Karena dia istriku. Tentu saja anak yang dikandungnya adalah anakku. Sampai sekarang masih ingin memecah belah. Menuduhku dengan hal-hal kotor. Jangan buat aku membalasmu. Gao Pengfei. Jelas-jelas tahu anak Tong Nian bukan anakmu. Tapi masih melindunginya. Sekarang saya sudah ditangkap. Bagaimana dengan anak di dalam perut saya? Suamiku, keadaan saya sekarang. Saya pasti tidak akan melakukan hal yang menyakitimu. Kenapa Wei Jie memiliki cap palsu? Dia meminta saya untuk membantunya membuat cap. Saya takut jika saya tidak setuju. Dia akan mencari cara lain. Jadi saya memberinya cuti. Kenapa kamu memilih untuk membantu saya? Kamu suami saya. Kalau bukan kamu, siapa lagi yang harus saya bantu? Tapi dia adalah ayah anak itu. Apapun tujuanmu, saya tidak akan mempermasalahkannya. Selama waktu ini, saya akan tinggal di pabrik. Apa yang terjadi? Kita bicarakan setelah anak lahir saja. Kamu merasa tertekan. Aku lebih tertekan, lebih marah, dan lebih bingung. Bagaimana? Tiba-tiba ada satu anak, tanpa alasan. Anak? Iya. Bagaimana bisa tiba-tiba ada anak? Aku ingat di buku asli juga tidak ada hal ini. Ah, tidak peduli lagi. Tinggalin dulu Hi Feng Fei. Kenapa kamu menangis? Kalau kamu menangis seperti itu, orang lain malah kira aku yang menyakitimu. Sudahlah, jangan menangis lagi. Kalau menangis lagi, Xiao Bao bilang ke Mama. Baiklah, aku menangis karena sedih, apa itu tidak boleh? Aku sedang hamil, tinggal di pabrik. Orang lain akan berpikir apa tentang aku dan anak ini. Baiklah, aku tidak tinggal di pabrik, apa itu tidak boleh? Jangan menangis lagi. Cepat kembali ke kamar dan tidur. Sayang. Perut saya sakit, kenapa ya? Kamu tadi tidak sengaja mengganggu janinnya, kan? Aku antar kamu ke rumah sakit. Maaf sekali. Saat Anda pingsan dan diperiksa, kebetulan ada pasien lain bernama Tong Yan di sini. Saat itu perawat magang entah kenapa salah memberikan hasil pemeriksaan kalian. Jadi Anda tidak hamil. Ini hipoglikemia. Hipoglikemia. Aku pikir begitu juga. Kok tiba-tiba hamil? Aneh sekali. Kalau begitu ini aku. Anda beli itu. Hahaha. Hahaha. Kalau begitu, bagaimana menjelaskan ke ibu? Dia begitu senang. Jujur saja, lagi pula perawat yang salah. Dia pasti mengerti. Tiba-tiba pergi ke rumah sakit malam-malam. Cucuku yang tersayang. Tidak ada masalah, kan? Ibu, rumah sakit salah. Tong Yan sama sekali tidak hamil. Perawat magang salah mengambil hasil tes. Dia hanya mengalami hipoglikemia. Hal seperti ini bisa salah. Cucuku sekali lagi hilang. Apa sebenarnya dosa yang dibuat keluarga Lau Gao kami? Ibu, jangan sedih. Aku dan Peng Fei berjanji padamu. Tahun ini kami akan berusaha membuatmu memeluk cucu gemuk. Benarkah? Sungguh pasti. Aku jamin, aku benar-benar serius. Kalian berdua ya, mulai berusaha malam ini juga. Ayo. Bukankah dulu perutmu tidak pernah sakit? Apa mungkin sakit haid juga bisa ikut terbawa waktu? Sial sekali, dulu itu dulu. Sekarang adalah sekarang. Aduh. Benar-benar tidak punya hati. Dengar-dengar tidak bisa punya anak langsung pergi tanpa menoleh. Air gula merah hangat. Minumlah selagi hangat. Kamu berbaring dulu. Aku akan mengompresmu. Tidak kusangka kamu cukup ahli juga. Tidak apa-apa. Pria sehebat ini. Pemilik asli benar-benar kehilangan kesempatan. Aku harus segera mendapatkan dia. Bangun, ayo sarapan. Mana ibu? Kudengar kamu tidak hamil. Pagi-pagi sudah pulang.
Xiao Bao, kamu kenapa? Kenapa tidak senang? Mama, kamu tidak bisa menemani aku sekali saja. Kegiatan orang tua dan anak di taman kanak-kanak. Hanya sekali saja, anak-anak lain semua ditemani ayah dan ibu. Hanya Xiao Bao yang tidak. Tentu saja Xiao Bao bisa. Anak-anak lain ada yang punya. Loh, kita juga harus punya. Nak, bagus sekali. Mama akhirnya setuju. Ini semua yang biasanya kamu suka. Belum juga dapat yang cocok. Ini, bukankah ini pertama kali ikut acara di TK kecil? Tentu harus dipersiapkan dengan serius. Di rumah kita tidak ada mesin jahit atau semacamnya, kan? Kamu biasanya juga tidak bisa menjahit atau memperbaiki pakaian. Kalau bajuku robek, aku selalu mengirimnya ke pabrik untuk diperbaiki. Kalau begitu, sekarang kamu bisa belikan aku satu. Ya, aku berencana mengubah rok ini sedikit. Kamu yakin bisa menggunakannya? Aku yakin. Kenapa papa dan mama belum keluar? Apa dia kali ini tidak akan pergi lagi? Mama Xiao Bao pasti akan memenuhi janjinya. Ada apa? Kenapa kamu membantuku? Oh, tidak ada apa-apa. Ternyata Mama Xiao Bao begitu cantik. Tidak heran Papa Xiao Bao menyembunyikan Mama. Tidak ada yang boleh keluar. Mama Xiao Bao. Pakaian ini sangat cantik. Beli di mana? Aku belum pernah lihat pakaianku seperti ini. Ini pakaian lama yang aku modifikasi sendiri. Wah, pas sekali. Sangat cantik. Sangat pas sekali. Ibu Xiao Bao, kamu hebat sekali. Bisakah kamu membuatkan satu untukku? Suamiku menjalankan pabrik pakaian. Segera kami akan meluncurkan koleksi pakaian baru. Ini hanya salah satu dari desainnya. Kalau semua suka, nanti bisa pilih 2 atau lebih. Baiklah, baiklah, baiklah. Semua, tolong tenang sebentar. Selanjutnya giliran keluarga Xiao Bao tampil. Siap. Sudah siap tampil. Tampil apa? Ayah di TK akan menyiapkan sebuah puisi untuk dibacakan. Setiap hari kegiatan selalu tampil ini. Kalau kali ini kita menampilkan sesuatu yang berbeda. Gimana? Mama ajarin kamu sulap ya? Boleh, kamu juga bisa sulap ya? Aku bisa banyak banget. Ayo, Xiao Bao, berikan ibu sebuah beruang. Sekarang saya akan meletakkannya di tangan saya. Tiup sedikit, si kecil, tung-tung. Wah wah wah, lihat ke bawah. Baru saja melalui pemungutan suara anak-anak kita, telah terpilih. Pertunjukan yang paling populer hari ini adalah pertunjukan sulap yang baru saja dilakukan. Mari kita sambut ayah dan ibu Gao Xiao Bao untuk naik ke panggung bersama Xiao Bao dan berfoto bersama. Ayo, kalian semua berdiri rapat-rapat. Kalau tidak, kalian semua harus mencium Xiao Bao ya. Wow. Ibu, hujan turun. Bisakah kita cepat pulang? Oh, aku baru saja tidak menyadarinya. Ayo cepat pergi, ayo cepat. Ayah, kamu juga tidak menyadarinya. Baiklah, baiklah, cepat pulang ya. Bagaimana kamu tahu aku suka rasa jeruk? Sebelumnya kamu bilang karena aku tidak peduli padamu. Jadi kamu. Sekarang aku ingin mengenalmu. Baru kusadari aku sama sekali tidak mengenalmu. Seperti aku sama sekali tidak tahu kamu ternyata bisa membuat pakaian. Sebenarnya aku tidak hanya bisa membuat pakaian. Yang aku lebih ahli adalah desain.
Aku sudah lama ingin bilang padamu. Aku ingin bekerja di pabrikmu sebagai desainer. Jangan bercanda. Kamu bisa melakukan apa saja di rumah. Pabrik pakaian berhubungan dengan kehidupan semua orang. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu main-main. Saya tidak main-main. Saya sekarang bukan lagi wajah muda seperti dulu. Saya pergi ke pabrik bukan untuk bersenang-senang. Saya ingin menunjukkan bakat saya. Tolong berikan saya satu kesempatan. Biarkan aku membuktikan diriku. Aduh sayang. Aku mohon padamu. Tolong biarkan aku membuktikan diriku. Pabrik pakaian butuh gambar desain. Semua itu memerlukan pengetahuan yang sangat profesional. Bukan kamu bisa sembarangan memotong sesuai keinginanmu. Memotong itu tidak sesederhana itu. Aduh, ini tidak masalah. Kamu tenang saja seperti ini. Berikan aku waktu 1 minggu. Aku pasti akan merancang karya yang membuatmu puas. Sepakat dulu, cuma 1 minggu. Hongyan, kenapa kamu datang? Dan dari mana asal baju hantu yang kamu pakai itu? Saya datang ke pabrik pakaian sebagai desainer. Ini juga bukan pakaian hantu. Ini saya desain dan buat sendiri. Kalau kamu jadi desainer, saya kira pabrik ini nggak akan bertahan sebulan. Baik, baik. Pakaian ini benar-benar luar biasa. Bos Gao, ya, pakaian ini diproduksi sendiri oleh pabrik kalian, kan? Iya, halo, halo. Saya desainer dari pabrik pakaian Jiali. Tongyan, pakaian ini adalah desain dari pabrik kami, tapi belum diproduksi massal. Bos Li, ini desainer baru yang kami rekrut di pabrik. Baik, ambil yang ini saja. Tolong buatkan saya 50.000 buah. Saya akan coba dulu di Shanghai. Kalau laku dengan baik, saya akan kembali untuk memesan lebih. Orang-orang ini benar-benar tidak punya visi. Apa yang bagus dari pakaian saya ini? Haha, tidak masalah. Kami akan bekerja lembur untuk membuatnya untuk Anda. Bos Gao Hao. Saya sudah keliling ke banyak tempat selama bertahun-tahun. Baru kali ini saya melihat desain yang begitu hebat. Kalau nanti ada karya yang lebih bagus dari desainer, silakan hubungi saya kapan saja. Hahaha, kebetulan sekali. Sekarang saya sedang pegang beberapa desain yang hampir selesai. Nanti saya akan mengirimkannya ke tempat Anda. Baiklah, HMPH. Aku ingin lihat apa yang bisa kamu rancang. Bos Chao, apa maksud kalian ini? Kalau kalian tidak bisa merancang karya yang lebih baik, tidak seharusnya meniru karya orang lain. Jangan menipu saya di sini. Bagaimana mungkin menjiplak? Ini semua adalah desain saya. Beberapa desain yang kamu tunjukkan ini, persis sama dengan yang kemarin diberikan oleh Bos Wu dari pabrik pakaian Lian. Sama persis. Kalau bukan menjiplak, apalagi ini? Bos Li, saya benar-benar percaya pada integritas istri saya. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Hahaha. Kita semua berbisnis. Selalu hanya percaya pada mata sendiri. Melihat adalah percaya. Saya rasa pesanan dari pabrik kalian itu jangan dulu dikerjakan. Bos, kita sudah bekerja sama bertahun-tahun. Hari ini beri saya dan desainer beberapa hari waktu. Kita pasti bisa menemukan kebenarannya. Kalau tidak bisa ditemukan bagaimana? Saya bersedia mengundurkan diri secara sukarela. Setuju. Sudah diputuskan. Kakek, kamu lagi menggambar desain lagi ya? Bagus sekali. Sore ini kita bawa desain ini untuk menemui Bos Li. Baiklah, saya percaya diri. Kali ini Bos Li pasti akan puas. Zhongyan si kecil ini sudah cepat mengeluarkan desain baru. HMPH, apa gunanya? Pada akhirnya, bukankah itu hanya untuk saya yang merugi? HMPH. Bos Li, kami sudah menyelidiki kebenaran masalah ini. Ada seseorang yang sengaja mencuri desain kami dan menjualnya ke pabrik pakaian Lian. Apa? Dengan apa kamu membuktikannya? Naskah desain yang ada di tanganmu adalah bukti terbaik. Desain sampah seperti ini. Kamu bilang ini dari Zheng Lian. Desainer ini menjiplak karya saya. Sebelum aku mengungkap kebenaran, bolehkah dia dipanggil keluar untuk berhadapan denganku? Panggil desainer Bos Wu ke kantorku. Bos Li, kamu merasa desain ini sampah? Itu karena aku memang belum selesai menggambarnya. Tapi sudah ada yang meniru begitu saja. Tentu saja itu juga aku sengaja. Nanti kalau dia datang aku akan buktikan pada Anda. Orang yang mencuri desain saya ternyata memang kamu, si Xiaoxia. Tongyan, jangan asal menuduh tanpa bukti. Memang benar saya bekerja di pabrik pakaian rumahan. Tapi itu tidak berarti saya tidak bisa menerima pekerjaan dari pabrik lain. Kalau begitu, Pak Li bilang desain ini sampah. Bagaimana dong? Kalau begitu, kamu ubah saja desain sampah itu di tempat. Mana mungkin begitu? Bos Li jelas sangat menyukai desain yang saya gambar.
Saya memang suka desain badge kamu yang sebelumnya. Tapi lihatlah badge kali ini, kamu menggambar apa ini? Kamu kira kamu menipu siapa? Anak kecil pun lebih paham desain daripada kamu. Dongsi meniru perutan dahi. Kamu sendiri tidak punya sedikit pun selera apresiasi, tapi malah menjiplak karyaku. Desain si Xiaoxia ini sengaja dibuat agar pencuri tidak bisa mencuri. Bahkan ada rahasia tersembunyi di dalamnya. Hei kamu, apa yang sedang kamu lakukan? Sekalipun kamu hapus dan gambar ulang, tidak akan menghasilkan sesuatu yang bagus. Aku hanya sedang mengurangi bagian dari desain ini. Kadang menyederhanakan itu penting, jadi akan terlihat jauh lebih baik. Li Zong, apakah Anda puas dengan hasilnya sekarang? Hebat sekali. Hanya dengan mengusap beberapa kali bisa mengubah yang buruk menjadi luar biasa. Aduh, Nona Tong. Saya benar-benar mengagumi Anda sekarang. Mengapa dia selalu bisa beruntung seperti ini? Tingkat desain saya selalu konsisten. Hanya saja aku menggunakan sedikit trik terhadap orang yang menjiplak karyaku. Tidak kusangka kamu punya konsep desain yang begitu kuat, lalu ingin mencuri karyaku. Meski sudah membuat beberapa gambar desain, lalu bagaimana? Hanya dengan itu kamu ingin menuduh aku mencuri desainmu. Aku malas berdebat denganmu. Berhenti di situ. Kamu berdiri di situ. Saya belum selesai bicara. Bos Li, tolong lihat ini. Di setiap desain saya, di bagian lengan, atau bagian bawah, selalu ada logo T. Itu adalah singkatan dari nama saya. Dalam badge ini atau badge sebelumnya, semuanya ada. Memang benar-benar pencurian karya orang lain tanpa sedikit pun kesalahan. Nanti saya akan memberitahu kalian. Bos Wu, saya sama sekali tidak akan merebut pekerjaan kalian. Bukan bos. Apakah kamu ingin saya memanggil satpam? Si Xiaoxia, kamu pergi ke bagian personalia dan selesaikan gaji bulan ini untuk saya. Mulai hari ini, kamu dipecat dari pabrik pakaian Jiali. Maaf ya, kalian berdua. Sebelumnya aku salah paham tentang kalian. Bos Gao punya desainer sehebat ini. Maka pabrik pakaian Jiali pasti punya masa depan cerah. Tenang saja, Bos He. Aku akan segera menghubungimu. Bukan cuma pesanan ini yang aku ambil. Mulai sekarang, selama barang dari pabrik kalian, aku yang tanggung semua. Hahaha. Hou Fei. Tanteku sudah pergi. Kita bisa panggil tante. Kapan tante kamu datang ke aku? Kok aku bahkan tidak sempat melihat wajahnya? Aduh, kamu benar-benar bodoh. Saya maksud saya. Lalu bagaimana dengan itu? Mereka bisa tidur bersama sekarang. Ce Ronaldo sepertinya tidak melihatku sama sekali. Tunggu sebentar. Ibu, di luar ada petir. Aku takut, boleh tidur bersama kalian. Cepat datang, sayang. Sekarang mama benar-benar baik. Ayo tutup selimutnya dengan rapat. Jangan sampai kedinginan. Sayang. Ada apa denganmu? Kenapa kamu terluka? Siapa yang mengganggumu? Mama pasti akan membantumu. Ya mama. Aku tidak sengaja berkelahi. Pelatih Chen memarahi aku bilang aku murid SD yang tidak diinginkan. Aku baru saja memukul dia. Xiao Bao bukan anak nakal. Niu dia omong kosong. Xiao Bao adalah permata hati ayah dan mama. Ayo, kamu bawa aku cari dia. Lihat aku akan robek mulutnya. Ayo, Xiao Bao. Kita pergi beri pelajaran padanya. Sekarang pergi bunuh dia. Kamu mau apa? Yuan, aku benar-benar kira kamu sudah berbeda dari dulu. Ternyata kamu tetap keras kepala. Saat aku tidak ada, kamu malah memukul Xiao Bao. Aku tidak. Itu aku, jangan jelaskan lagi. Aku sudah melihatnya. Aku kira kamu sudah berubah menjadi lebih baik. Xiao Bao, kamu memang keras kepala dan tidak mau berubah. Ya, ayah dan ibu tidak memukulku. Gao Bao Bei, kamu tidak bisa dengarkan penjelasanku. Turunkan aku. Turunkan aku. Ayah jahat. Kamu ayah yang jahat. Xiao Bao. Ibu, kamu baik-baik saja. Ayah, kenapa kamu bisa memarahi ibu? Xiao Bao, tadi aku lihat dia menarikmu dengan wajah yang sangat marah. Lihat luka di wajah kakakmu. Aku terlihat garang. Apakah IQ-ku karena Niu? Aku adalah si bebek kecil. Aku berkelahi dengannya.
Ibu menarikku karena dia mengajakku menegurnya. Aku tidak ingin merepotkan ibu. Oh, ternyata seperti ini. Maaf ya, aku salah paham padamu. Bagaimana bisa begitu? Aku yang tidak mau mengubah pikiran. Aku yang berwajah garang. Tidak pantas menjadi istrimu. Maaf ya. Aku seharusnya tidak meragukanmu. Ini kesalahanku. Maafkan aku, ya. Mama dan Papa tidak sengaja. Coba maafkan mereka sekali saja. Aku bisa memaafkanmu, kecuali jika kamu. Siapa yang masuk? Ini Xiao Xia. Kok kamu di sini? Kamu sudah saya pecat. Bagaimana kamu bisa masuk? Kepala pabrik? Saya punya 6 saudara di rumah. Kalau kamu memecat saya, ayah saya pasti akan memukul saya sampai mati. Kamu mencuri desain anak-anak dari Tongyan. Merugikan kepentingan pabrik. Aku tidak akan pakai lagi. Keluar dari kantor saya. Kepala pabrik, aku mohon. Aku mohon jangan pecat aku. Kalau kamu mau pecat aku, maka aku cuma bisa mati. Cepat keluar dari sini. Kalau tidak, aku akan suruh keamanan datang. Kepala pabrik. Demi ibu saya yang dulu pernah memberi kamu sepotong nasi saat masa-masa tersulitmu. Tolong jangan pecat saya. Bisakah tidak memecat saya? Saya bisa tidak memecatmu? Bangunlah. Benarkah? Kepala pabrik. Saya tahu saya dulu banyak melakukan kesalahan. Sekarang saya akan pergi minta maaf pada kakak Tongyan, Chen Xiao Xia. Harga muka ibumu sudah habis padaku. Kata-kata kasar sudah diucapkan duluan. Ini yang terakhir kali. Kalau berani ada kali berikutnya, aku langsung suruh orang keamanan yang urus. Gue Jie juga sudah bilang, belajar dari kita berdua bekerja sama dari dalam dan luar. Mungkin seseorang akan melakukan apapun di lain waktu. Vijay merasa tidak enak hari ini. Coba teh hijau otentik. Bos Wang, jangan khawatir. Anda membayar jaminan. Mulai sekarang, saya akan menjadi sapi dan kuda untuk Anda. Ikuti petunjuk Anda. Oke, Anda tahu Jiali Clothing Factory. Semoga dengan kehadiranmu, pabrik pakaian Lian kami bisa berdiri kokoh. Pabrik pakaian Jiali. Bos, tenang saja. Dengan aku di sini, aku jamin keluarga akan makmur. Dan kalian yang suka mabuk dan merokok ini sudah keluar. Mulai sekarang, aku ingin kalian hidup sengsara. Baik, oke. Kain yang dibutuhkan untuk pakaian batch ini di pasar sudah habis dibeli semua. Saya merasa ada orang yang sengaja merusak. Saya sudah menanyakan ke pemasok. Kain ini semuanya dibeli oleh orang dari Lian. Mereka benar-benar keterlaluan. Mereka sebenarnya tidak butuh kain sebanyak itu. Aku akan pergi bicara dengan bos kita. Hei, kakek. Mereka datang kali ini dengan niat buruk. Takutnya mereka tak akan mudah menyerah. Tapi tetap harus dicoba. Wei Ji, kenapa kamu ada di sini? Bukankah seharusnya kamu berada di tempat lain? Di penjara? Ya, bosku mengeluarkan saya dengan uang. Sekarang saya adalah kepala bengkel di pabrik pakaian Lian. Kalian berdua membuat saya masuk penjara. Saya akan menagih utang ini kepada kalian. Kalau kamu mematuhi hukum, tidak akan sampai ditangkap. Saya sarankan kamu mulai sekarang. Berbicara dan bertindak harus lebih hati-hati. Sekali lagi ditangkap. Aduh, sudah. Tenanglah. Semua kan sudah saling kenal. Baik hati mendatangkan rezeki. Baik hati mendatangkan rezeki. Ya, kamu datang hari ini untuk bahan kain. Bosu, saya rasa pesanan pabrik kalian tidak akan membutuhkan sebanyak ini kain. Semoga Anda bisa berbaik hati. Menjual sedikit kain kepada keluarga Lifu kami. Aduh. Menjual kepada kalian juga bukan tidak mungkin. Kalau begitu, harganya 3 kali lipat dari harga pasar. Kamu. Aduh. Maksudnya Pak Wei. Itulah maksud saya. Dia bisa mewakili saya sepenuhnya untuk mengurus kain ini. 3 kali lipat, kenapa kalian tidak merebutnya? Kami adalah warga negara yang sah. Merampas itu bisa membuatmu masuk penjara. Kalau begitu tidak ada negosiasi. Kalau mau negosiasi, silakan. Bos Hu membebaskan Wei Jie dengan jaminan. Dia bahkan mengajak dia masuk ke pabriknya sendiri. Ini jelas ingin melawan kita. Peng Fei, aku berencana pergi ke kota terdekat untuk melihat-lihat. Aku tidak percaya tidak ada kain pengganti. Hei, kamu mau kemana? Kamu ini.
Pabrik sudah tutup. Besok kita pergi bersama saja. Pergi besok saja. Sekarang juga tidak ada apa-apa. Soal cucu gendut yang nenek bilang. Bagaimana kalau aku tanya bos lain saja? Lihat apakah ada kain sisa. Lihat kamu akhir-akhir ini ya. Karena urusan pabrik, saraf saya sangat tegang. Sebenarnya ingin mencairkan suasana. Tapi malah jadi lebih tegang. Bos. Apakah kain ini masih ada stoknya? Ada, seluruh gudang penuh dengan itu. Tapi kain batch ini warnanya kurang tahan lama. Warnanya agak luntur. Harga ini ya, juga cukup murah. Tergantung kamu bisa terima atau tidak. Ini sebenarnya bukan masalah. Aku bisa menggunakan baking soda untuk mengunci warna kain. Bos, kain ini aku ambil semua. Kemas semuanya untukku. Semua diambil. Oke, baik. Kak Mei. Bagaimana kamu bisa meyakinkanku? Pabrik pakaian Jiali sudah menemukan kain yang murah. Dan harganya setengah dari pasar. Bosu, jangan khawatir. Kain murah yang mereka beli akan luntur. Bos Li pasti tidak akan menerima barang itu. Kamu sebaiknya menepati janji. Di sini aku tidak memelihara orang yang hanya makan tanpa kerja. Kamu, cari cara untuk mengatasi stok kain yang tersimpan itu. Baik. Gao Pengfei, aku tidak percaya aku akan selalu beruntung seperti ini. Dan kamu, Wu Taiyu, yang selalu mengatur-atur aku. Kalau aku sukses, aku tidak akan membiarkanmu hidup enak. Kak Hui, kamu datang untuk apa? Masalah kain, Kak Hui, sudah kami selesaikan. Tidak kurang, tidak lebih. Harganya tepat 4 kali lebih murah dari yang kalian jual. Aku dengar kain yang kalian beli ini mudah luntur. Bos Li pasti tidak akan menerima itu. Kain yang aku pegang ini, kalau kalian benar-benar berminat, saya bisa memberikannya kepada kalian dengan harga asli. Kamu benar-benar menghitung untung langsung di wajahku. Sungguh menarik. Masalah kain yang pudar sudah kami selesaikan sejak lama. Kain yang kamu pegang tidak kami butuhkan. Ini barang yang Bos Li minta. Menurutku, tetap harus menggunakan bahan yang berkualitas baik. Kalau begitu, kita coba lagi sekali. Kami beri kalian dengan harga 20% lebih murah dari harga pasar. Kepala Wei, bukan kami tidak mau beli. Tapi pabrik pakaian keluarga kami baru saja menerima 1 batch bahan. Untuk mengatasi masalah bahan yang mudah pudar. Kami sudah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Kalau tidak, Anda bisa coba tanya pabrik pakaian lain. Pabrik pakaian lain mana mungkin sanggup menampung sebanyak ini kain. Benar-benar orang yang rendah. Sayang, uang yang kita pegang cuma cukup untuk beli setengah harga. Mereka setengah harga. Di rekening cuma segitu uangnya. Beli setengah harga pun sudah pas-pasan. Kalau tidak, kamu pikir-pikir lagi saja. Kalau tidak terjual, takutnya malah rugi kalau disimpan. Lebih parah lagi, rantai dana pabrik juga bisa putus. Baiklah, setengah harga ya setengah harga. Setelah menerima uang, kau tahu apa yang harus dilakukan, kan? Aku tahu. Tapi apakah kau yakin bisa mendapatkan 500 yuan dalam sebulan? 500 yuan sebulan adalah janji langsung dari Bos Wu. Tenang saja, setelah urusannya selesai, kau akan mendapatkan lebih banyak. Kita kerja lembur tanpa henti di sini. Kapan ini akan berakhir? Aku dengar di pabrik pakaian Liwan gaji sebulan 500. 100 lebih banyak dari kita. Ada kabar baik seperti itu juga. 100 itu adalah uang lembur kita selama seminggu. Siapa yang tidak bilang begitu? Aku juga dengar mereka sedang mencari orang 2 hari ini. Dimanapun kerja, asal kerja saja. Kakak, ajak aku saat kamu pergi. Baik. Aku juga. 100 yuan itu uang belanja dapur sebulan di rumah. Hou Fei, setidaknya separuh pekerja minggu ini mengundurkan diri. Dengan jumlah pekerja sekarang, kita sepertinya tidak bisa mengirim barang tepat waktu. Denda keterlambatan 3 kali lipat harga barang. Kargo ini adalah kargo terbesar pabrik tahun ini. Kalau tidak bisa dikirim tepat waktu, hanya dari denda keterlambatan saja, rantai dana pabrik tidak akan cukup untuk mengirim barang. Masih 2 minggu lagi untuk pengiriman. Pabrik pakaian Jiali kalian pada akhirnya tetap tidak sebesar dan sekuat pabrik pakaian Lian kami. Bos Wu kami bilang, kami bersedia membeli dengan harga pasar. Kak Hui, apakah kamu yang membuat para pekerja pabrik keluar kerja? Belum waktunya pengiriman, tapi kamu sudah muncul dan berteriak-teriak. Kalau sifatmu seperti itu, aku rasa seumur hidupmu jangan berharap jadi kepala pabrik. Memang, Direktur Wei agak tidak sabar.
Hanya tersisa 2 minggu lagi. Meski pabrik pakaian kami tidak bisa mengirim barang. Apa hubungannya denganmu? Mulut kalian berdua, suami istri, masih saja keras seperti biasa. Kalau begitu, maka kamu saja yang bangkrut. Tidak tahu apakah kepala pabrik uang tertarik. Ya, 10.000 barang. Pria ini selalu tampan kapan saja. Ada beberapa pabrik pakaian di kota yang bersedia membantu. Tapi mungkin kita harus membagi setengah dari keuntungan. Uang bisa hilang, tapi bisa dihasilkan lagi. Tapi jika reputasi seorang pedagang hilang, tidak peduli berapa banyak uang yang dihasilkan, tidak akan kembali. Suami, Wei Ji ini terus-menerus merusak segalanya. Orangnya kejam dan licik. Benar-benar sulit untuk waspada terus. Dia seperti belalang setelah musim gugur. Tidak akan bisa melompat lama lagi. Pabrik pakaian Lian ini benar-benar penipuan. Meskipun gajinya tinggi, tapi jam kerja setiap hari juga menjadi lebih lama. Pabrik pakaian Bijiali harus bekerja 1,5 jam lebih setiap hari. Lihat saja sayur ini. Setiap hari selalu sederhana seperti ini. Kalau ada sedikit daging, kalau kamu terlambat sedikit, supnya pun sudah habis. Sekarang ngomongin ini buat apa? Pabrik pakaian di rumah sudah penuh dengan karyawan. Sekarang kami ingin kembali pun tidak bisa. Benar-benar tertipu parah oleh Kak Wei. Wei Ji, bagaimana kamu bisa menjamin ini padaku? Sekarang uang sudah habis. Orang-orang juga sudah direkrut. Pabrik pakaian Jiali bukan hanya tidak runtuh, malahan menandatangani perjanjian dengan pihak lain. Tidak ada yang bisa dilakukan. Saya juga tidak menyangka. Direktur pabrik lain bersedia membantu dia. Tenang saja, saya masih punya rencana cadangan. Atau, jika ada yang berikutnya, kamu harus segera kemas barang dan pergi. Pergi. Nanti kalau aku jadi kepala pabrik, aku pasti akan menghancurkanmu. Berani-beraninya kau mengaturku. Boske, apa yang terjadi ini? Banyak sekali yang seperti ini. Lihat saja kerah ini sudah dipotong seperti apa. Bagaimana aku bisa menerima barang ini? Hari ini apapun yang terjadi, kalian berdua harus beri aku penjelasan yang masuk akal. Di Shanghai, mal-mal besar sudah menunggu kiriman barang ini. Kamu bilang, bagaimana aku harus jelaskan ke manajer mal? Tidak mungkin kemarin sore barang ini masih dalam kondisi baik. Pasti tadi malam ada yang mengutak-atik. Pak Li, aku lalai karena tidak memeriksa barang dengan baik. Aku pasti akan beri kamu penjelasan. Kalian ini memang benar-benar. Begitu banyak barang. Kapan bisa selesai dipotong? Lebih baik potong saja setiap barang. Semakin banyak yang bisa dipotong, semakin baik. Yang sedikit asal mereka tidak bisa mengirim tepat waktu sudah cukup. Ada cara. Bos Li, bagaimana kalau seperti ini? Saya sudah melakukan penyesuaian pada kerah dan lengan yang terpotong. Saya pikir di kota besar modis seperti Shanghai, gaya seperti ini pasti akan populer. Setelah diubah seperti ini, memang terlihat bagus. Saya beri kalian waktu 3 hari lagi untuk memperbaiki semua model yang tersisa. Bos Li, Anda tenang saja. Kami pasti akan menyerahkan tepat waktu. Menggunting pakaian ini, kemungkinan besar dilakukan oleh si Xiaoxia. Saya akan bersiap-siap dulu. Besok panggil dia. Saya punya cara untuk memaksanya berkata jujur. Saya juga menduga dia yang melakukannya. Tapi kita tidak punya bukti. Sayang, nanti kamu tinggal menunggu pertunjukan yang menarik saja. Sia-sia. Gunting ini ditemukan di tempat kerjamu. Biasanya kamu bertanggung jawab untuk menempelkan label. Gunting seharusnya tidak terpakai, kan? Hanya gunting yang sudah rusak. Aku tidak percaya mereka bisa menemukan apapun. Itu guntingku. Yang penting kamu mengaku saja. Pakaian ini telah dicelup dengan baking soda. Baking soda akan berbuih jika bertemu dengan cuka putih. Si Xiaoxia, orang yang menyelinap ke gudang malam sebelum kemarin adalah kamu. Ribuan pakaian telah rusak. Ini cukup untuk melapor ke polisi. Peng Fei, laporkan ke polisi sekarang. Biarkan polisi menangani ini. Jangan dipukul. Saya hanya sesaat tertutup oleh minyak babi. Saya mohon, jangan pukul saya. Oh, benar. Saya hamil. Kak Hong Fei, bisakah kamu mempertimbangkan anak yang ada di perut saya? Dan juga untuk ibu saya. Jangan lapor polisi. Ini Xiao Qiang. Aku bilang sama kamu, uang kamu sudah habis di tanganku. Si Xiaoxia punya ribuan pakaian, bernilai puluhan ribu yuan. Cukup untuk dihukum 10 tahun. Kamu hamil tapi masih tega seperti ini. Tidak boleh, jangan beritahu Jack. Kalau dia masuk penjara, bagaimana dengan bayi di dalam perutnya?
Feng Yuanjian, Feng Yuanjian, aku mohon padamu, jangan lapor polisi. Kak Feng Fei, aku mohon kalian, jangan lapor polisi. Hanya karena kamu sedang mengandung anakmu, dan juga karena ibumu, kami bisa tidak menuntut balas. Tapi kerugian kali ini, aku harus ganti sesuai nilai, sampai semuanya lunas. Bos Li, silakan periksa barangnya dengan seksama. Tidak ada masalah, hanya saja saya punya permohonan yang kurang berkenan. Silakan saja, Tuan Li. Saya ingin mengundang desainer tersebut ke Shanghai, untuk menghadiri pameran busana. Begini ceritanya, saya melihat desainer tersebut memang berbakat, jadi saya ingin membawanya ke panggung yang lebih luas, dan lebih modis untuk dilihat. Saya memang berasal dari kota mode yang besar, tetapi mode adalah sebuah siklus. Bisa melihat panggung busana dari puluhan tahun yang lalu, juga merupakan keberuntungan saya sebagai desainer. Bos Li, saya juga ingin pergi untuk memperluas wawasan. Tapi jika kamu ingin pergi, silakan saja. Saya bisa mengatasi urusan di pabrik. Kecil, aku juga bisa merawatmu dengan baik. Pergi ke Shanghai untuk berkunjung dan belajar. Baiklah untuk dirimu sendiri. Baik untuk pabrik pakaian keluarga di masa depan. Semua ini adalah hal yang baik. Karena Pak Gao begitu mendukung, aku akan datang menjemput desainer Tong besok pagi. Uang ini ambil saja. Keluarga miskin, jalan kaya. Pergi ke kota besar. Melihat makanan favorit yang disukai. Jangan buat diri sendiri menderita. Wah, uangnya banyak sekali. Untung besar, untung besar. Pabrik merekrut banyak karyawan baru. Gajinya juga dinaikkan. Kamu bahkan memberiku uang sebanyak ini. Urusan pabrik juga tidak masalah dengan beberapa ribu ini. Kota besar itu ramai dan gemerlap. Banyak orang, banyak urusan. Ingat baik-baik ya. Jangan pernah makan sesuatu yang sudah keluar dari pandanganmu. Dan jangan mudah percaya pada kata-kata orang lain. Kenapa kamu tertawa? Aku tertawa padamu. Kayak ibu-ibu saja. Bukankah ini karena kamu pertama kali ke kota besar? Aku cuma. Apa kamu tidak rela melepaskanku? Kalau kamu masih tertawa, jangan tertawa. Kamu kok begitu dominan. Bahkan tertawa pun tidak boleh. Aku bisa lebih dominan lagi. Xiao Bao, kenapa kamu menangis? Xiao Bao, jangan biarkan Mama pergi. Xiao Bao akan jadi anak yang baik. Mama Xiao Bao cuma pergi dinas beberapa hari. Nanti beberapa hari lagi Mama pulang. Mama bohong padaku. Aku sudah lihat koper itu. Ibu Xiao Bao benar-benar hanya pergi dinas beberapa hari. Beberapa hari lagi sudah kembali. Benarkah? Tentu saja, ibu tidak akan berbohong padamu. Saatnya ibu pulang. Akan membawa banyak makanan enak dan mainan seru untukmu. Bagaimana? Baik, Tapi malam ini aku ingin tidur bersama ayah dan ibu. Oh. Boleh. Oke, cepat keluar. Lihat siapa yang datang. Ibu, kenapa ibu datang? Kang Peng Fei benar-benar tampan sekali ya. Ini adalah... Kamu tidak ingat. Dia adalah keponakan pamanmu. Kalian berdua sangat akrab waktu kecil. Selalu bermain rumah-rumahan bersama. Dia bahkan berpura-pura menjadi pengantinmu. Oh. Ayo duduk. Ayo duduk, Ma. Bantu duduk, ya. Jangan sungkan. Anggap saja seperti di rumah sendiri. Baiklah, terima kasih, Pak. Fang Fang sudah menjadi magang penjahit selama 2 tahun dan sekarang sudah lulus. Sekarang sedang mencari pekerjaan. Ma, aku ingat kamu kan punya pabrik pakaian. Jadi dia membawanya ke sini. Bu, ini bukan urusan saya. Di pabrik ada pengawas yang khusus mengurus ini. Kamu sebagai direktur pabrik menerima seseorang. Apa tidak seperti mengurus rumah tangga? Keterampilan menjahit Fang Fang sangat hebat. Kalau tidak, ibu tidak akan membawanya ke sini. Lagi pula, ibu sudah berjanji kepada ayahnya. Kamu tidak bisa mengabaikan sedikit saja wajah ibu, kan? Sungguh berharap bisa tinggal di sini. Kota ini jauh lebih baik daripada desa. Rumahnya juga besar dan terang. Baiklah, besok aku akan membawanya ke pabrik. Tapi pabrik sedang mengejar target akhir-akhir ini. Asrama sudah penuh. Kalau begitu biarkan dia tinggal di sini. Tidur di kamar yang sama dengan Xiao Bao. Itu tidak bisa. Tong yang sedang dinas luar kota akhir-akhir ini. Di rumah tidak boleh ada wanita kedua. Bukankah ibu juga wanita? Sebelum dia pulang besok, ibu juga akan tinggal di sini. Keputusan sudah dibuat seperti ini.
Kakak Peng Fei, aku akan membantumu. Kakak Peng Fei, kamu menyentuh tanganku. Maaf, aku tidak sengaja. Kakak Peng Fei, aku tinggal di rumahmu tapi tidak bisa cuma makan dan minum saja. Air rendaman kaki ini suhunya pas. Tidak perlu merepotkanmu. Kamu dibawa oleh ibuku. Orang sebangsa juga bisa dianggap setengah keluarga. Tidak perlu terlalu canggung. Kang Peng Fei, kamu tidak perlu sungkan padaku. Di kampung kami, biasanya perempuan yang menyajikan air untuk mencuci kaki pria. Di keluarga kami, pria dan wanita setara. Tidak ada yang harus menyajikan air cuci kaki untuk yang lain. Cepatlah kembali ke kamar Xiao Bao untuk tidur. Kak Peng Fei, jangan marah. Kau memberiku pekerjaan dan membuatku tinggal di sini. Aku hanya ingin membalas budi padamu. Tapi sepertinya aku hanya bisa melakukan hal-hal kecil yang tidak berarti ini. Kau cuci dulu. Setelah kau selesai, aku akan membawakanmu. Ah, tidak perlu. Letakkan baskom air di situ. Nanti aku yang urus sendiri. Baik. Hei, jangan bergerak. Jangan bergerak, ada serangga di tubuhmu. Aku bantu ambilkan ya. Tidak usah, aku bisa sendiri. Wajah anak-anak. Tong Yan. Kalian ini apa? Tong Yan, ini istrimu. Gao Peng Fei, kamu benar-benar melakukan hal ini saat aku tidak ada. Tong Yan, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Dengarkan penjelasanku. Iya, Kak Tong Yan, kamu salah paham. Aku dan Kak Peng Fei tidak ada apa-apa. Dia baru saja ada serangga besar di tubuhnya. Cepat ambil pergi. Ambil pergi, ambil pergi. Kamu keluar dulu ya. Kamu keluar dulu, jangan takut. Aku tahu seharusnya tidak membiarkan Fang Fang masuk ke dalam. Tapi tidak menyangka dia langsung masuk saja. Kamu adalah kepala pabrik besar. Siapa tahu berapa banyak wanita yang mendekatimu dengan mudah. Hari ini belum pernah. Kalau nanti bagaimana? Pria yang sudah menikah harus punya kesadaran sebagai pria yang sudah menikah. Aku bersumpah, baik hari ini maupun di masa depan. Aku, Gao Peng Fei, pasti tidak akan melakukan hal yang mengecewakan Tong Yan. Aku tidak percaya pada sumpah. Aku hanya akan melihat bagaimana kamu bertindak ke depannya. Kakak Peng Fei, pakaian yang kubersihkan sudah kering. Kamu bisa berganti pakai. Juga sarapannya. Aku tidak tahu selera kamu seperti apa. Jadi aku buatkan satu jenis yang enak untukmu. Tante bilang, kakak ipar biasanya juga tidak membuatkanmu makanan. Dan tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Ibuku bilang, wanita itu diciptakan untuk meneruskan garis keturunan keluarga suami. Menganggap suami sebagai segalanya. Merawat kehidupan sehari-harinya. Itulah yang disebut wanita baik. Kakak Peng Fei juga bukan bayi besar. Saya juga bukan pembantu yang dipekerjakan oleh keluarga mereka. Wanita ini, ya, harus punya dasar karir sendiri. Ekonomi menentukan struktur sosial. Tidak ada yang lahir untuk mengurus pasangan. Saya tidak mengerti apa yang kamu katakan.